Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana konfigurasi policy based root yang nantinya akan kita coba implementasikan dalam lingkup load balance ya. Jadi untuk kita ketahui bersama bahwa yang namanya policy based root itu fungsinya adalah untuk memetakan traffic yang nantinya bakal dijalankan oleh router 4 ini. Kebetulan di sini saya sudah membuat sebuah topologi di mana untuk router 4 ini nantinya akan sebagai router gateway untuk PC1 dan PC2. Kemudian router 4 ini dia akan mempunyai koneksi internet dari R2 dan R3. Ya, jadi ini ibaratnya adalah ISP2, ini ISP3. Kemudian dari router 4 ini nanti dia akan berperan sebagai yang memetakan koneksi yang berasal dari PC1 untuk nanti dari router 4 ini akan diarahkan ke R2. Kemudian koneksi yang dari PC2 oleh router 4 ini nanti akan diarahkan ke R3. Jadi untuk saat ini koneksinya nanti akan kita petakan seperti itu. Nah, untuk policy based root itu sendiri nanti kita bisa pakai atau bisa kita konfigurasi menggunakan dua cara. Yang pertama adalah kita gunakan firewall mangle ya, atau yang kedua kita buat menggunakan IP root rules. Nah, untuk konfigurasi kali ini kita akan coba mencontohkan bagaimana membuat policy based root menggunakan IP root rules ya. Oke, kita langsung saja untuk mulai konfigurasinya. Jadi yang pertama tentu saja adalah kita harus melakukan basic config, dimana kalau di GNS3 ini ibaratnya adalah sumber internetnya ya, yang saya ambil dari NAT, kemudian nanti berikan ke R1. Di R1 inilah nanti yang dia tugasnya memecah koneksi. Jadi seolah-olah di sini ada ISP R2 dan ISP R3. Dan nanti dari koneksi yang dihasilkan oleh R2 R3 ini akan diberikan ke R4 yang sebagai gateway-nya PC1 dan PC2. Oke, kita langsung saja menuju ke R1 ya. R1-nya oke, di sini. Untuk konfigurasinya sendiri ini cukup basic config saja. Itu kita ketikkan admin, kemudian kita cek untuk IP address-nya. Nah, di sini kebetulan di Ether 1-nya sudah ada IP address yang didapatkan dari NAT ya. Kemudian tinggal kita berikan IP address untuk Ether 2-nya, yaitu 172.16.10.1/24. Interface-nya Ether 2. Kemudian kita tambahkan lagi IP 172.20.10.1/24. ini nanti di interface Ether 3. Kemudian di Ether 2 dan Ether 3-nya kita juga akan bikin DHCP server, sehingga nanti dari R2 dan R3-nya dia nanti akan dapat IP secara otomatis ya. Setup, kemudian kita arahkan ke Ether 2. Next, kemudian kita bikin lagi, kita arahkan ke Ether 3. Next, dan selesai. Nah, kebetulan di R1 ini juga nanti akan kita bikin NAT sebagai sumber internet dari R2 dan R3. Jadi kita sekalian buat IP firewall NAT add chain source NAT, kemudian untuk out interface-nya kita arahkan dia ke Ether 1 ini ya sebagai sumber internetnya. Kemudian kita kasih action yaitu masquerade. Nah, untuk router R1 cukup seperti itu untuk konfigurasinya. Kita sekarang beralih ke router 2. Kita masuk ke sini, kemudian kita coba cek IP address print. Nah, dia sudah dapat IP dari R1 ya, yaitu 172.16.10.254. Kemudian kita bikin IP address yang nantinya ada di Ether 2 router 2, yaitu 10.10.1. IP address yaitu 10.10.11/30 ya, interface-nya Ether 2. Kemudian sekaligus juga kita bikin DHCP server di Ether 2-nya. Ether 2, kemudian next, dan jangan lupa kita juga bikin IP firewall NAT, chain source NAT, kemudian out interface-nya kali ini kita arahkan dia ke Ether 1-nya R2 ya, karena nanti ini juga akan menjadi pembagi internet ke router di bawahnya atau router 4. Ini Ether 1 dan actionnya adalah masquerade.
Oke, di R2 cukup juga seperti itu. Kita coba ke R3 ya. Sama sebenarnya konfigurasinya. Kita coba cek IP-nya sudah dapat belum dari DHCP servernya R1 tadi. Ternyata sudah ya di sini. Kemudian kita bikin IP address-nya juga. Add address 20.20.21/30 dia di interface Ether 2. Kemudian sekalian kita bikin DHCP servernya, setup Ether 2, next, dan jangan lupa kita juga bikin untuk NAT-nya, add chain source NAT. Kemudian untuk out interface-nya kita arahkan dia ke Ether 1 yang ini ya, dari R3 R1, dan actionnya yaitu masquerade. Oke, kurang lebih seperti ini. Baik di R2 dan R3 basic config-nya sudah kita kerjakan, dan lanjut kita ke R4. Nah, di R4 ini juga masih sama ya, kita lakukan basic config. Kita coba cek IP address-nya apakah dia sudah ada dapat IP dari R2 dan R3. Nah, kebetulan di sini baru dapat yang dari R2 yaitu 10.10.2 ya. Nah, di Ether 2-nya yang mengarah ke R3 ternyata dia belum dapat IP. Nah, ini bisa kita aktifkan dengan IP DHCP client add interface yaitu Ether 2 disable no. Kemudian kita bisa cek lagi IP address print, dan sekarang di Ether 2 yang ada di router 4 ini sudah ada IP-nya yaitu 20.20.2. Nah, kemudian kita bikin untuk IP yang ada di Ether 3 dan Ether 4 ya, yang mana ini nanti connect ke kliennya. IP address add address, kemudian kita tuliskan IP-nya 192.168.100.1/24. Interface-nya Ether 3. Kemudian kita bikin lagi 192.168.200.1/24. Interface-nya ini Ether 4 ya. Kemudian kita bikin juga DHCP server untuk di Ether 3 dan Ether 4-nya. IP DHCP server setup, kemudian kita arahkan ke Ether 3, next. Kemudian kita juga bikin di Ether 4-nya, kita langsung next saja ya, next. Oke, berikutnya di R4 ini karena dia mempunyai dua jalur koneksi yaitu di R2 dan R3, maka di R4 ini kita harus bikin NAT rules-nya itu dua kali dengan dua out interface yang berbeda. IP firewall NAT add chain source NAT ya. Kemudian out interface yang pertama itu kita arahkan ke Ether 1 yang mengarah ke R2 ya, Ether 1. Kemudian actionnya adalah masquerade. Kemudian kita bikin lagi ya, untuk out interface nya kita bedakan sekarang ke Ether 2 yang kesini ya. Kemudian kita action masquerade juga. Oke, di sini kita coba lakukan ping ya dari router 4 untuk ping ke gateway-nya dulu 10.10.1 misalnya, pastikan bisa. Kemudian ping ke gateway yang satunya 20.21, pastikan juga bisa. Kemudian kalau sudah bisa ngeping ke gateway-nya, kita coba ping ke luar ya atau ke internet. Oke, pastikan juga sudah bisa. Kemudian R1, R2, R3, R4 sudah selesai dalam basic config-nya. Kita coba ke PC1 untuk minta IP dari R4 nya ini. Untuk PC1 kita bisa ketuliskan IP DHCP ya, karena dia sebagai DHCP client. Tunggu beberapa saat dan nanti akan bisa mendapatkan IP dari router 4 nya. Nah, kebetulan di sini adalah IP nya 100.254. Kita coba lakukan ping ke gateway-nya terlebih dahulu yaitu 100.1, pastikan berhasil, dan kita lanjut melakukan koneksi ke luar ya, dengan melakukan ping ke 888 misalnya. Oke, ini juga sudah berhasil. Kemudian PC2 kita coba panggil juga untuk IP-nya ya, IP DHCP.
Oke, dia sudah dapat lagi ya. Kemudian kita coba ping ke gateway-nya 200.1. Pastikan berhasil dan kita coba ping ke 888. Oke. Jadi sekarang basic config dari topologi ini sudah jadi, yang artinya PC1 ya dan PC2 dia sudah bisa mendapatkan internet yang didapatkan dari router 4. Nah, kemudian kalau kita cek ya di router 4, kita coba menggunakan IP route print. Nah, bisa dilihat di tabel routingnya ini bahwa untuk saat ini dari tabel routing ini bisa disimpulkan bahwa dia masih menggunakan konsep yang namanya failover ya, dimana salah satu saja link yang aktif di sini yaitu yang atas, yang mana untuk gateway-nya adalah 10.10.1. Jadi kalau misalnya dari PC1 kita trace route ya keluar, maka dia koneksinya akan ke 10.1. Begitu juga di PC2, kalau kita trace dia juga akan menggunakan jalur gateway yang 10.1. Artinya koneksi dari PC1 dan PC2 dia masih akan menggunakan satu link saja, yaitu yang mengarah ke atas atau yang nantinya akan diterima oleh R2. Nah, sekarang kita akan bikin bagaimana nanti koneksi antara PC1 menuju ke internet itu akan dihandle oleh R2, dan PC2 menuju ke internet itu akan dihandle oleh R3. Nah, nanti konfigurasinya berada di R4 ya, karena dia menjadi gateway dari PC1 dan PC2. Oke, kita langsung konfigurasi saja di R4. Nah, kita akan coba gunakan yang namanya IP route rules. Jadi yang pertama harus kita buat adalah IP route rules-nya. Add, kemudian kita tambahkan destination address. Nah, source address ya. Ini yang kita tambahkan adalah source address. Nah, source address-nya itu adalah IP yang berada di PC1 atau yang di LAN pertama ini ya, yaitu 192.168.100.0/24. Kemudian kita tambahkan untuk action-nya adalah lookup. Kemudian kita berikan atau kita tambahkan untuk tabelnya, nanti kita namai dengan ISP R2 misalnya, karena kan nanti koneksi ini akan kita arahkan ke R2 ya. Kita enter dan kita tambahkan satu route rules lagi, add source address, yaitu ini adalah IP yang ada di LAN atau di PC kedua ini ya, dengan IP addressnya 200.0/24. Actionnya lookup, dan untuk tabelnya nanti kita arahkan dia ke ISP R3. Oke, kemudian setelah route rules-nya ini jadi, kita masuk ke IP route untuk kemudian menambahkan DST address-nya, kita arahkan ke internet atau ke 000/0. Kemudian gateway-nya yang pertama kita arahkan ke gateway yang ada di R2, yaitu 10.10.1 yang ada di sini ya. 10.10.10.1, dan jangan lupa karena kita sudah memberikan route rules-nya, maka ada parameter yang kita tambahkan, yaitu adalah routing mark ya. Nah, di sini routing mark-nya kita bisa arahkan dia ke ISP R2, karena yang 10.10.1 ini kan dia mengarah ke R2 yang di sini. Oke, kemudian yang berikutnya kita juga tambahkan IP route add DST address-nya juga 0000. Kemudian gateway-nya kita sekarang arahkan ke R3 ya, dimana IP-nya 20.20.1, dan routing mark-nya kita arahkan dia nanti ke ISP R3. Nah, kemudian kita coba IP route print. Nah, di sini sudah muncul dua tambahan tabel routing ya, yaitu yang nomor urut 0 dan 1 ini, dimana di 0 dan 1 ini sudah ada routing marknya. Kalau kita mau detailkan IP route print detail, maka nanti yang di 0 dan 1 yang flagnya adalah AS atau active static ini, nanti dia sudah ada routing marknya, yang mana ini nanti sumbernya dari route rules tadi ya. Dan untuk yang rules nomor 2 dan 3 yang flagnya ADS dan DS ini bisa kita hapus saja ya. IP route
remove 2,3. Nah, artinya kita akan menghapus rules yang di nomor urut 2 dan 3. Kemudian kita IP root print, dan oke, dia sudah ada dua rules root atau dua routing tabel yang nantinya bakal mengcover koneksi antara PC1 dan PC2. Selanjutnya kita tinggal mengujian saja ya. Jadi misalkan di PC1 kita coba lakukan ping ke google.com atau ping ke 88 ya. Nah, kemudian kita lakukan trace dan pastikan jalur yang akan dia pilih adalah 10.10.1. Kemudian kita ke PC2, kita coba lakukan ping ke 888, masih connect, dan coba kita lakukan trace. Nah, untuk kali ini yang PC2 dia akan di cover oleh 2021. Nah, dengan kondisi seperti ini berarti konfigurasi root rulesnya sudah jalan, yang artinya nanti traffic yang berasal dari klien yang berbeda akan dihandle oleh ISP yang berbeda juga, tergantung dari konfigurasi root rules yang tadi kita sudah buat. Akan tetapi kondisi seperti ini itu masih belum bisa dikatakan masih belum baik, karena apabila nanti klien itu butuh komunikasi dengan sesama jaringan yang ada di lokal, misalkan PC1 pengen ngeping ke PC2, maka ini belum bisa terjadi ya. Misalnya nih kita pengen PC2 ngeping ke PC1 100.254. Nah, yang terjadi adalah dia timeout ya. Jadi kondisi seperti ini berarti belum memungkinkan untuk PC1 ngeping ke PC2. Kenapa? Karena setiap traffic yang datang dari PC1 kemudian diterima oleh R4, maka dia nanti akan langsung dilempar ke luar atau ke tujuan, yaitu R2. Sedangkan sementara kebutuhannya dia sebenarnya pengen komunikasi dengan sesama jaringan di lokal. Begitu juga yang PC2, ketika dia pengen komunikasi dengan PC1, maka traffic yang diterima oleh R4 maka dia nanti akan diarahkan juga ke R3. Maka dari itu kita butuh membuat dua root rules lagi yang mana itu nantinya bakal mengcover PC1 dan PC2 itu bisa berkomunikasi ya. Jadi di R4 kita tambahkan lagi IP root rule, kemudian add source address. Nah, di source address-nya ini kita tambahkan untuk IP-nya PC1 ya, 100.0.124. Kemudian kita tambahkan lagi parameter DSD address. Nah, di DSD address-nya ini kita arahkan ke IP tujuannya, yaitu misalnya IP di PC2 200.0/24. Kemudian action-nya adalah lookup sama, dan untuk tabelnya kita arahkan dia ke tabel main. Kemudian kita bikin lagi ya, untuk source address-nya kita balik, sekarang source address-nya adalah 200, kemudian DSD address-nya sekarang yang 100. Ini untuk memfasilitasi nanti apabila salah satu pengen berkomunikasi ya, dari PC1 ke PC2, kemudian PC2 ke PC1. Dan untuk actionnya lookup, tabelnya juga kita pakainya min. Kemudian di sini coba kita IP root rule print ya, untuk memastikan bahwa root rule-nya sekarang sudah bertambah. Nah, di sini ada 4 ya totalnya ya. Nah, untuk bisa memastikan nanti koneksi antar lokalnya bisa jalan, maka kita perlu untuk memindahkan urutan yang nomor 2 dan 3 ini ke urutan yang paling atas. Kenapa? Karena biar nanti dia terbaca terlebih dahulu oleh router 4-nya. Kalau posisinya seperti ini, maka sama saja nanti rulesnya dia akan membaca yang rule nomor urut pertama ini dulu. Jadi nanti koneksinya akan tetap kelempar ke luar. Jadi ini kita pindahkan dulu IP root rule move, kemudian 2,3 ya, kita akan pindahkan yang nomor urut 2,3 ini ke destination yaitu 0. Dan kita coba IP root rule print. Nah, di sini posisinya sekarang sudah terbalik ya. Jadi yang nomor urut 0 dan 1 itu adalah yang komunikasi antar jaringan lokal, dan 2 ke 3 itu yang keluar. Kemudian kita juga perlu untuk menambahkan satu
root lagi ya, di IP root add destination address-nya kita arahkan ke 00. Kemudian kita untuk gateway-nya kita arahkan ke salah satu ISP saja, misalkan di R2 ya, 10.10.1. Dan untuk kali ini kita tidak perlu menambahkan routing mark-nya, karena ini hanya untuk nantinya memfasilitasi apabila salah satu klien pengen keluar ya. Kita enter, dan kalau kita mau cek IP root print, nah di sini sudah ada 3 root yang flagnya adalah AS, dimana kalau yang flag ketiga ini dia yang tadi barusan kita tambahkan ya, untuk memfasilitasi apabila salah satu kliennya pengen untuk bisa keluar atau komunikasi keluar. Oke, kemudian kita akan coba untuk PC 1 apakah sekarang dia bisa ngeping ke PC 2 192.168 ya, 200.254. Oke, sekarang komunikasi antar PC di lokal sudah bisa ya. Kita coba ping dari PC 2 ke PC 1 100.254. Oke, sekarang dia juga sudah bisa. Oke, kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi Policy Based Route ya, atau PBR, dimana ini nanti juga bisa diimplementasikan dalam kaitannya dengan pembuatan load balance ya. Jadi kurang lebih seperti itu, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.